Gus, selain minal aidin apalagi pemeriksaan hari ini? Kemarin saya pemeriksaan sudah lancar. Jangan Pak. banyak penyidik Ya izin ya, saya tanya ke Berat nih Mas. Gus sakit gak sejak kapan Bu? Gus, itu dari keluarga siapa Gus yang ngajukan Gus? Pengajuan dari keluarga siapa Gus? Gus, yang ngajukan siapa Gus? Oke. Teman-teman sekalian, mohon maaf lahir batin. Pertama, saya harus ucapkan itu. Berikutnya, saya datang ke sini memasukkan surat yang ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK terkait dengan pengalian penahanan rumah tersangka YCK, mantan Menteri Agama. Surat sudah saya masukkan tadi, dan materinya adalah yang pertama, pimpinan KPK diduga membiarkan KPK diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalian penahanan rumah YCK dan tidak melaporkan dugaan intervensi tersebut kepada Dewan Pengawas KPK. Hal ini mengacu pada jurisprudensi putusan Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, di mana Anwar Usman dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi dengan alasan salah satunya membiarkan dan atau memberikan kesempatan pihak luar melakukan intervensi terhadap proses persidangan perkara nomor 90. Itu yang utama. Yang kedua, juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan tersangka YCK dalam keadaan sehat saat dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah, bukan dalam keadaan sakit. Hal ini bertentangan dengan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur yang menyatakan YCK dalam keadaan sakit, GERD, dan asma. Nomor 3, Deputi Penindakan KPK Asep Guntur tidak melakukan tes dan cek kesehatan melalui dokter yang kompeten dalam memerintahkan pengalian tahan rumah tersangka YCK. Nyatanya baru belakangan Asep Guntur menyatakan YCK menderita sakit GERD dan asma. Seharusnya YCK dilakukan tes kesehatan sebelum dilakukan pengalian tahanan rumah, karena jika terjadi sesuatu terkait kesehatannya saat tahanan rumah, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab KPK. Dan nyatanya belakangan ketahuan YCK menderita sakit GERD dan asma sebagaimana dinyatakan Pak Asep Guntur yang berpotensi anfal dan anfal terhadap penderitanya. Nomor 4, bahwa terdapat dugaan pengalian penahanan rumah tersangka YCK dengan tidak berdasar keputusan pimpinan KPK secara kolegial, sehingga menjadikannya tidak sah dan cacat hukum. Dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran SOP dan kode etik atas pengalian penahanan tersangka YCK oleh penyidik KPK. 5, bahwa pimpinan dan penyidik KPK telah melanggar asas keterbukaan dalam bentuk tidak diumumkan pengalian tahanan rumah tersangka YCK, berbeda pada saat dilakukan penahanan terdapat publikasi dan lain sebagainya di lobi KPK, teman-teman yang meliput. 6, bahwa pengalian penahanan tersebut terbongkar telah dibuka oleh istri Emmanuel Ebenezer, Mbak Sylvia Arifah, dan atas penasaran watak teman-teman media karena tidak melihat keluarga tersangka Yakut berkunjung saat Lebaran. Jubir KPK memberikan jawaban yang membuat pernyataan makin runyam, yaitu pengalian bukan karena sakit dan tahanan lain diperbolehkan mengajukan pengalian penahanan. Sisi lain, KPK juga melakukan proses kebohongan dan sembunyi-sembunyi saat pengeluaran dari tahanan dengan kalimat akan dilakukan pemeriksaan tambahan yang dirasa janggal oleh para tahanan lain karena hanya 2 hari menjelang Lebaran. Nomor 7, bahwa kami menilai adanya dugaan perlakuan khusus terhadap tersangka korupsi dan praktek penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh KPK. Tersangka tidak pidana korupsi pada umumnya menjalani penahanan di rutan KPK. Pengalian menjadi tahanan rumah tanpa alasan objektif yang kuat berpotensi menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa, special treatment terhadap tersangka tersebut. Nomor 8, bahwa atas perlakuan tersebut menjadi berpotensi melanggar prinsip profesionalitas dan integritas penegakan hukum sebagaimana sebagai lembaga yang memiliki mandat kuat dalam pemberantasan korupsi. Setiap kebijakan yang diambil oleh pimpinan maupun penyidik KPK harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, serta integritas. 9, terakhir ini, bahwa atas keputusan tersebut dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap KPK. Keputusan pengalian penahanan yang tidak disertai penjelasan yang komprehensif kepada publik dapat menimbulkan persepsi negatif serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Untuk itu, 1, melakukan pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak yang menentukan di lingkungan KPK yang mengambil atau menyetujui keputusan pengalian penahanan. 2, menilai apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku urusan KPK serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan apakah keputusan yang sudah dikeluarkan sudah memenuhi persamaan di hadapan hukum. 3, ini tuntutan yang
paling utama menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap publik secara transparan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Kemudian teman-teman, surat sudah saya masukkan dan mudah-mudahan dari setiap laporan-laporan dalam rangka menjaga KPK ini ada tindak lanjut yang cukup demi memulihkan kepercayaan masyarakat. Kalau Mas menegaskan yang dilaporkan itu siapa? Ke Dewas itu personal atau sebelondongan tim penyidik atau gimana? Pimpinan KPK otomatis karena mengambil dan menyuruh tanpa kolektif kolegial. Salah satunya dan yang lain-lain tadi. Terus kedua, jubir KPK karena menyatakan sehat dan membolehkan keluarga yang lain mengajukan permohonan. Terus Pak Asep Guntur ya termasuk salah satunya yang karena tidak melakukan tes, memerintahkan tes kesehatan saat pengeluaran. Buru-buru baru tes kesehatan menjelang masuk sini. Jadi 3 pimpinan KPK secara keseluruhan. Misalnya yang tidak tanda tangan, diduga tidak ada yang tanda tangan, itu ikut salah juga membiarkan terjadi. Gitu. Artinya kan saling mengkoreksi. Kedua ya Pak Budi Prasetyo, ya saya kasihan juga beliau, tapi ya apapun harus saya laporkan gitu. Biar Pak Budi nanti membuka apa yang terjadi kan gitu kan. Pak Asep Guntur ya saya tahu diduga hanya menjalankan tapi ya harus dilaporkan supaya membukanya di depan Dewan Pengawas. Itu teman-teman. Laporan dan siapa yang diduga dilaporkan. Tadi dikatakan sempat karena KPK diintervensi. Yang Anda maksud pihak yang mengintervensi ini siapa? Ya sebenarnya ada, tapi itu masih dugaan. Saya berharap nanti dipanggil oleh Dewan Pengawas KPK dan akan saya sampaikan. Urut-urutannya, rangkaiannya dugaan intervensi dari pihak luar itu seperti apa. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena ya dulu di Mahkamah Kehormatan MK pun juga tidak disampaikan siapa yang sedang intervensi. Biarlah didalami oleh Dewan Pengawas KPK dari apa yang saya ketahui. Personal apa ormas? Bukan ormas. Oh bukan. Personal berarti ya. Ya, pokoknya orang yang diduga mampu melakukan intervensi. Kakaknya. Bukan. Lalu ketika Anda menyampaikan laporan ke Dewas, apakah memang sudah ada laporan yang sama dengan Anda misalkan terkait? Yang poin 456 nampaknya udah ada sampai 9, tapi nomor 1, 2, 3 belum ada. Itu tentang dugaan intervensi pihak luar, tentang juru bicara menyatakan saatnya sehat, padahal kenyataannya sakit. Ini kan seperti saya adu dengan Pak Deputi. Nomor 3, Pak Deputi mengatakan sakit, tapi tidak dilakukan pemeriksaan. Dari mana dia tahu sakit? Kan belakangan. Padahal harusnya kan di awal diperiksa kesehatannya, sehingga bisa dalih untuk keluar. Tapi karena nyatanya buru-buru tidak diperiksa kesehatannya, dikeluarkan, sehingga Pak Budi Prasetyo mengatakan dia sehat. Lalu kira-kira selanjutnya apa tindakan lanjut? Menunggu panggilan pihak Dewas atau seperti? Oh iya pasti itu. Pasti saya menunggu. Dan kalau tidak dipanggil sampai 1 bulan, saya datangi Dewan Pengawas. Saya dulu yang kasus Sumatera Utara itu kan tidak dipanggil-panggil, saya datangi gitu. Meskipun hasilnya sekarang katakan itu tidak ada pelanggaran etik gitu, ya mestinya Dewas yang mengumumkan katanya begitu. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk melaporkan Dewas sesuatu hal yang menurut saya jangan. Ada rencana mengadukan ke Komisi 3 DPR juga? Oh, itu pasti. Karena pengawas KPK selain Dewan Pengawas kan Komisi 3. Saya paling tidak akan mengajukan rapat dengar pendapat umum lah. Ini paling syukur-syukur membentuk panja atau lebih tinggi lagi pansus. Tapi akan saya kirimkan dalam waktu segera. Mudah-mudahan besok sudah saya kirimkan. Meskipun saya update kalau saya sudah mengirimkan aduan kepada Komisi 3 DPR RI. Sepanjang itu memungkinkan KPK ini dilaporkan kepada siapapun termasuk DPR akan saya berikan di sana. Pak Boyamin di awal tadi kan merujuk pada kasusnya Pak Anwar Usman kan, Ya. dan beliau kan dicopot dari jabatannya. Ya. Apakah ini juga ada kepingin sanksi yang sama atau gimana? Ya kalau pembuktiannya kuat dan terbukti ya mestinya ada yang diberi sanksi berat itu. Ya sanksi paling berat kan diminta mengundurkan diri kan. Ya, tapi kita lihatlah seperti apa nanti pembuktiannya. Kalau ini memang terbukti pelanggaran berat. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.